Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Ya, jadi induksi matematika ini merupakan suatu metode ya untuk membuktikan, ini kata kuncinya, membuktikan suatu pernyataan matematika agar berlaku pada semua bilangan asli. Ya, misal nih, kita punya rumus bahwa 1 tambahkan dengan 2, tambah 3, tambah 4, tambah seterusnya, tambah sampai dengan N. Hasil ini bisa kita peroleh dengan cara setengah kali N plus 1. Nah, bener nggak sih rumus ini bisa kita pakai kalau misalkan kita mau ngejumlahin angka dari 1 sampai sejuta misalkan. Nah, itu kan kita belum tahu, maka rumus ini haruslah kita buktikan. Nah, salah satu metode untuk membuktikannya adalah dengan induksi matematika. Dalam membuktikan dengan induksi matematika, ada beberapa prinsip yang harus kita gunakan. Ya. Misalkan Pn adalah pernyataan matematika yang berlaku untuk semua nilai n bilangan asli. Maka Pn haruslah memenuhi sifat berikut. Ya. Jadi sifat yang pertama, Pn bernilai benar untuk n sama dengan 1. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk setiap bilangan asli k, jika pk benar, maka harus dibuktikan bahwa untuk pk plus 1 itu juga benar. Ya. Oke, ini dua prinsip yang harus kalian pegang ketika ingin membuktikan suatu rumus dengan induksi matematika. Ya. Agar lebih mudah memahaminya, kita coba kerjakan contohnya. Nah, ini dia contohnya. Buktikan pernyataan 3 tambah 7 tambah 11 tambah seterusnya sampai tambah 4n kurang 1. Bisa kita cari hasilnya dengan n kali 2n plus 1. Pertama-tama kita buktikan bahwa Pn itu bernilai benar ketika n sama dengan 1. Di mana n sama dengan 1 ini artinya adalah suku pertamanya ya. Berarti di sini suku pertamanya adalah 3. 3 itu akan sama dengan, nah kita tulis di sini ganti n-nya dengan 1. Berarti 1 kalikan dengan 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini kita peroleh bahwa 3 sama dengan 3. Nah, jadi pernyataannya benar ketika n sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita asumsikan bahwa ketika n sama dengan k, maka PK itu akan bernilai benar. Nah, jadi kalau kita tulis sekarang pernyataan ini setiap N kita ganti dengan K. Maka kita peroleh 3 tambah 7 tambah 11 tambah seterusnya tambah sampai dengan 4K kurang 1 sama dengan K kalikan dengan 2K plus 1. Oke, ini kita asumsikan benar. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, maka pk plus 1 itu harus benar. Ya, nah sekarang kita tulis dulu ketika sukunya sampai suku ke k. Berarti yang kita tulis hanya ini aja. Maka yang kita tulis 3 plus 7 plus 11 plus seterusnya plus 4k kurang 1. Gitu kan ya. Nah, karena ini n sama dengan k plus 1, berarti sukunya nambah nih lagi 1. Maka kita tulis lagi bentuk yang ini, tapi n-nya kita ganti dengan k plus 1. Berarti jadinya 4 kalikan dengan k plus 1 kurang 1, oke, akan sama dengan k plus 1 kalikan dengan 2k plus 1 tambah 1. Ya. Nah, berdasarkan asumsi yang kedua, bentuk ini itu kan sama dengan K kali 2K plus 1 gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi dengan suku yang terakhir 4. Oh ya, yang ini kita kali langsung aja ya. Berarti 4K tambah 4 kurang 1, 3. Oke, ini akan sama dengan K plus 1 kalikan dengan, itu kalau mau dirapiin jadinya 2K plus 3. Oke, nah sekarang kita jalanin satu ruas saja, ruas yang di kiri supaya bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Oke, dari sini pertama ini kali dulu ke dalam k-nya, maka kita peroleh 2k kuadrat tambah k
tambah 4K tambah 3. 2K kuadrat tambah 5K tambah 3. Oke, bentuk ini kita faktorin sekarang. Jadinya adalah di sini 2K, kemudian di sini 2K per 2 gitu ya, karena nilai A-nya adalah 2. Nah, kita kalikan 2 dan 3. Itu hasilnya adalah 6. Nah, kalian cari perkalian bilangan ketika dikali hasilnya 6 dan ketika dijumlah hasilnya adalah 5. Maka kita peroleh angkanya adalah 2 dan 3. Oke, tandanya plus-plus ya. Ini plus 2, kemudian ini plus 3. Nah, kelompok yang pertama ini bisa dibagi 2. Nah, coret, coret, coret. Maka pemfaktorannya jadinya adalah K plus 1 kalikan dengan 2K plus 3. Nah, kalau kita lihat yang di ruas kiri bentuknya udah sama dengan yang di ruas kanan. Oke, berarti terbukti bahwa ketika P K plus 1 itu bernilai benar ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan 3 plus 7 plus 11 plus 4N kurang 1 sama dengan N kali 2N plus 1 itu berlaku untuk setiap bilangan asli N. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita masih ada soal berikutnya, soal kedua. Nah, sekarang kita coba buktikan lagi pernyataan 2 ini dengan induksi matematika. Ya, jadi pertama kita harus tunjukkan bahwa ketika N sama dengan 1, maka Pn akan bernilai benar. Ya, N sama dengan 1 artinya suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Berarti 2 akan sama dengan, nah N di sini kalian ganti dengan 1. Berarti 1 per 3 kali 1 kalikan dengan 1 kuadrat tambah 5. 1 kuadrat tambah 5, 6. 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. Berarti 2 akan sama dengan 2. Sehingga terbukti ketika N sama dengan 1, Pn itu bernilai benar. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita asumsikan ketika N sama dengan K, maka PK akan bernilai benar. Ya. Nah, sekarang pernyataan ini kita ganti setiap N-nya dengan K. Maka 2 plus 4 plus 8 plus titik-titik gitu aja ya. Plus K kuadrat kurang K plus 2. Oke, ini akan sama dengan 1 per 3K kali K kuadrat tambah 5. Oke, ini diasumsikan benar. Nah, selanjutnya kita harus buktikan bahwa ketika N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 itu harus bernilai benar. Nah, kita tulis dulu pernyataannya sampai suku ke K. Maka ini kita tulis menjadi 2 plus 4 plus 8 plus titik-titik plus K kuadrat kurang K plus 2. Oke, ini baru sampai suku ke K. Karena ini N sama dengan K plus 1, berarti kita tambahkan satu suku lagi. Tapi dengan syarat N-nya kita ganti dengan K plus 1. Berarti ini plus K plus 1 kuadrat kurang K plus 1 tambah 2. Ya, ini akan sama dengan 1 per 3 kali K plus 1 kalikan dengan K plus 1 kuadrat tambah 5. Berdasarkan asumsi yang kedua, bentuk ini itu nilainya sama dengan 1 per 3K kalikan dengan K kuadrat tambah 5. Oke, kemudian kita tambahkan dengan suku terakhirnya, ini jadinya K plus 1 kuadrat. Nah, ini kali ke dalam ya negatifnya. Berarti negatif K kurang 1 tambah 2. Oke, nah sekarang kita buktikan yang di ruas kiri supaya bentuknya sama dengan yang di ruas kanan. Oke, pertama-tama kita perhatikan ini. Yang di ruas kanan itu ada bentuk sepertiga. Oke, sekarang pada ruas kiri ini kan terdapat dua suku ya. Ini suku pertama, ini suku yang kedua. Nah, pada suku yang kedua itu belum ada bentuk 1 per 3. Nah, caranya kita kalikan dengan 3 per 3. Nah, kemudian kita keluarkan sepertiganya. Berarti ini jadinya sepertiga kita keluarkan. Ini udah hilang. Terus yang ini, nah ini, sisa 3. Oke, berarti kalau kita tulis sisanya sekarang K kalikan dengan K kuadrat plus 5. Tambah, nah itu K plus 1 dikuadratin jadinya K kuadrat plus 2K. Plus 1. Kemudian kurang K tambah 1 ya. Nah, ini dikalikan dengan 3. 3 sisa yang ini. Berarti sekarang 1 per 3.
Oke, ini kali ke dalam berarti K pangkat 3 tambah 5K tambah 3-nya kali ke sini, ke masing-masing. Berarti 3K kuadrat tambah, oh ya, ini 2K kurang K kan 1K ya. 1K kali 3 berarti plus 3K. 1 plus 1, 2 kali 3 berarti plus 6. Oke, nah sekarang ini 1/3. Kemudian ini K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K. Nah, yang 5K-nya belum kita tulis belakangan. Kemudian 6-nya ini kita pecah menjadi 1 plus 5 ya. Tambahkan dengan 5K. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang ini sampai 1 ini bisa kita rubah menjadi K plus 1 pangkat 3. Oke, tambahkan. Nah, ini sisanya 5 tambah 5K itu kan bisa dibagi 5. Maka kita keluarkan 5-nya. 5 kalikan dengan 1 tambah K. Sekarang kita perhatikan yang di dalam kurung siku itu terdapat 2 buah suku. Ya, ini suku pertama, ini suku yang kedua. Nah, kedua suku ini sama-sama ada K plus 1, ya kan? Nah, ini 1 plus K kan dibalik, K plus 1 sama aja ya. Nah, kita keluarkan K plus 1-nya yang pangkat terkecil. Nah, ini pangkat 3, ini K plus 1 pangkat 1. Berarti kita keluarkan yang pangkat 1. 1/3 kali K plus 1 pangkat 1 gitu kan, nggak usah ditulis. Nah, kurung siku kita tulis sisanya. Ini pangkat 3 karena udah dikeluarin pangkat 1, maka sisanya sekarang K plus 1 pangkat 2. Tambah, nah ini udah dikeluarin nih. 1 plus K pangkat 1-nya, maka sisanya adalah 5. Nah, sekarang perhatikan bentuk terakhir ini. Ini bentuk yang di ruas kiri. Setelah kita jabarkan, bentuknya sama dengan yang di ruas kanan. Ini. Nah, sehingga terbukti bahwa ketika N sama dengan K plus 1, PK plus 1 itu bernilai benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan 2 plus 4 plus 8 plus seterusnya plus N kuadrat kurang N plus 2 sama dengan 1/3 N kali N kuadrat plus 5 itu bernilai benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, sekarang kita coba kerjakan satu soal lagi untuk pembuktian induksi matematika. Oke, ini dia soalnya. Kita buktikan pernyataan ketiga dengan induksi matematika. Oke, pertama, untuk N sama dengan 1, maka Pn itu harus bernilai benar. Oke, N sama dengan 1 berarti suku pertamanya adalah 2. 2 akan sama dengan, oke kita ganti 3 pangkat 1 kurangi 1. Maka ini kita peroleh 2 akan sama dengan 3 pangkat 1 kurang 1 itu 2. Ya, sehingga terbukti ketika N sama dengan 1, Pn itu bernilai benar. Nah, sekarang kita asumsikan yang kedua, ketika N sama dengan K, maka PK itu akan bernilai benar. Maka pernyataan itu dapat kita tulis menjadi 2 tambah 6 tambah 18 tambah seterusnya tambah 2 kali 3 pangkat K kurang 1. Oke, ini akan sama dengan 3 pangkat K yang dikurangi 1. Oke, ini kita asumsikan benar. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa ketika N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 itu harus bernilai benar. Oke, nah kita tulis dulu sampai suku ke K. Maka 2 plus 6 plus 18 plus seterusnya plus 2 kali 3 pangkat K kurang 1. Nah, sekarang kita tambahkan satu suku lagi yang ini, tapi N-nya sekarang diganti dengan K plus 1. Maka kita tulis menjadi 2 kali 3 pangkat K plus 1 kurangi 1. Oke, nah ini akan sama dengan 3 pangkat K plus 1 kurang 1. Oke, nah sekarang kita perhatikan kembali berdasarkan asumsi yang kedua, dari sini sampai sini itu bisa kita ganti menjadi 3 pangkat K kurang 1, gitu kan? Oke, kita tulis di sebelah sini, berarti 3 pangkat K kurang 1 tambahkan dengan suku yang terakhir, berarti 2 kali 3 pangkat, itu 1 kurang 1 habis ya, berarti 3 pangkat K sekarang sisanya. Oke, nah ini
akan sama dengan 3 pangkat K plus 1 yang dikurangi 1. Oke, kita buktikan yang di ruas kiri supaya bentuknya sama dengan yang di ruas kanan. Nah, sekarang ini, yang di ruas kiri terdapat 3 buah suku. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, pada suku pertama dan suku ketiga itu sama-sama ada bentuk 3 pangkat K. Berarti sekarang 3 pangkat K-nya kita keluarin. Oke, nah yang suku pertama karena udah dikeluarin berarti sisa lagi 1. Nah, suku ketiga itu sisanya lagi 2. Oke, berarti ini plus 2. Kemudian, nah negatif satunya ini kan belum ditulis. Kita tulis di belakang aja. Nah, sekarang perhatikan 3 pangkat K. 1 tambah 2 itu 3. Berarti ini kita ganti menjadi 3 pangkat 1. Oke, kurangi 1. Ini perkalian bentuk pangkat, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, berarti 3 pangkat K plus 1 yang dikurangi 1. Nah, perhatikan yang di ruas kiri bentuknya sekarang udah sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga terbukti bahwa ketika N sama dengan K plus 1, PK plus 1 itu bernilai benar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Nah, jadi itu dia materi terkait induksi matematika. Kita udah bahas 3 contoh soal. Jadi kalau ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.